Oke, gitu ya. Nah, sekarang gini, tadi kita sudah ngomongin mention juga soal reksadana gitu kan. Ini kan flex ini kan soal apa ya? Kita kan melihat gambaran orang yang kita pengen seperti mereka nih. Kita pengen kaya, kita punya A, B, C gitu kan. Berarti kan impian kita pengen seperti orang itu, seperti influencer itu kan gitu. Ya, Nah, sekarang dengan reksadana gitu, investasi reksadana menurut Mbak Ulan bisa nggak kewujud gitu? Dan itu gimana caranya? oke. Nah, sekarang influencer pun aja sudah melek investasi. Mereka juga udah banyak mulai beli reksadana, join di reksadana, dan sebenarnya kalau kita aware, mereka pun udah info-info ke followernya. Gue beli reksadana ini loh di sini dengan produknya ini, underlying-nya ABC, gue dapat return segini gini gini. Karena apa? Bisa dibilang reksadana itu adalah suatu produk investasi yang cukup aman bagi teman-teman yang baru mulai belajar investasi. Jadi kita bisa menilai, kita bisa ngelihat dulu nih ke diri kita, balik lagi berapa sih biaya, berapa sih income bulanan kita, lalu kita bagi mana yang pokok, kayak misalkan mungkin mau memberikan ke orang tua atau mungkin ada cicilan-cicilan. Jadi kita pos-posin, lalu dari situ kita bisa tahu berapa persen duit yang kita bisa anggarkan untuk berinvestasi. Nah, sebenarnya sekarang investasi di reksadana itu sudah sangat murah. Jadi bisa dibilang teman-teman yang sudah memiliki gaji, atau yang teman-teman sudah, kan ini sebenarnya reksadana bisa dimiliki di atas usia 18 tahun. Jadi kalau teman-teman belum kerja tapi dapat uang bulanan nih dari orang tuanya, itu bisa mulai dari sekarang. Kenapa? Karena dari 100.000 aja teman-teman udah bisa berinvestasi di reksadana. Bahkan di Invest Now itu ada loh reksadana yang startnya dari 10.000. Jadi nggak mungkin nggak bisa. 10.000 aja. Coba 10.000 setiap hari kita jajan, coba dialokasiin deh untuk berinvestasi. 10.000 sehari, berarti kan sebulan itu berapa? 300.000. 300.000 kalau rutin itu bisa jadi nilai yang gede, bisa jadi berkembang tanpa kita sadari, tanpa kita perlu mikir, aduh gue beli pick yang mana ya sahamnya, enggak, karena reksadana itu sudah dibantu oleh tenaga profesional untuk memilih saham-saham mana atau obligasi mana atau deposito bank mana yang terbaik untuk setiap nasabahnya supaya bisa dapat performance yang tepat. Wih, saya dengerin penjelasan Mbak Ayu ini, kepala saya berasap. Kayaknya saya dapat pencerahan banyak gitu kan. Apalagi teman-teman yang nonton yang sekarang yang mungkin belum mulai investasi, kayaknya ya reksadana sudah jadi pilihan yang tepat ya untuk memulai ya gitu ya. Karena Mm-mm. kalau pengalaman saya aja kalau menggunakan investasi yang lain itu kan memang agak sulit ya ilmu belajarnya dan segala macam. Tapi sebenarnya reksadana kan lebih lebih simpel seperti yang tadi diomongin oleh Mbak Wulan, Mbak Ayu gitu ya. Salah saya salah sebut mulu nih. Bulan Iya. mantan saya. Oke, Mbak Ayu ini ya bisa dimulai dari 10.000 dan kalian bisa mulai nih langsung kalau sambil live sambil pegang laptop langsung cari lihat investno.id. Kalian bisa coba di sana. Kalau mungkin bisa DM juga ke kita gitu ya. Dan ingat kalian bisa pilihnya langsung star aset yang star. Klik aja star, nanti akan muncul tuh. Sekarang tuh kalau nggak salah lagi ada yang apa produk yang lagi keren banget ya. Mhm. Setahun belasan persen. Tapi nanti kita omongin di belakang ya. Nanti kita omongin di belakang biar kalian teman-teman lebih penasaran apa sih investasi sampai belasan persen gitu ya yang mungkin sudah dicapai oleh Star. Nah, sebelum itu saya masih mau nanya lagi soal, nah tadi udah cukup banyak apa ya reksadana dijelasin tentang apa macam-macamnya dan segala macam tadi. Kemudian saya ingin lebih tahu lebih jauh lah. Mungkin untuk eh, keunggulannya yang mungkin lebih apa ya use case-nya kali ya buat teman-teman mungkin bagi seorang milenials atau yang mungkin baru gitu yang mengenal reksadana gitu ya. Kasusnya seperti apa nih? Misalnya buat apa nih Mbak Ayu? Mungkin kasih contoh misalnya entah dana pendidikan atau dana darurat atau segala macam. Mungkin bisa jelasin sedikit Mbak Ayu.
Oke, jadi reksadana itu kita pilih sesuai dengan tujuan dari masing-masing apa ya nasabah. Jadi kan setiap orang punya tujuan investasi beda-beda. Ada mungkin yang pengen jalan-jalan, liburan. Ada yang pengen menaikkan haji orang tuanya. Ada yang mungkin pengen beli rumah atau beli mobil dan lain-lain. Nah itu kan jangka waktunya berbeda-beda. Nah, jadi kita harus ini juga nih realistis dari kita usianya berapa, tadi lagi balik kan income-nya kita sebulan berapa, terus kita atur nih jangka waktunya. Oke, gue itu sekarang umur 25, gaji jangan deh. Umur 27 atau 28, gaji di 10 juta. Aku pengen nih ngasih hadiah untuk orang tuaku naik haji atau umroh. Terus kira-kira berapa tahun ya ini bisa make sense. Nah itu disesuaikan karena reksadana sendiri ini ada jangka waktu tertentu. Jadi jangan sampai usia kita sudah tua, misalkan 70, tapi masuk di reksadana saham, di mana itu kan risikonya tinggi sekali. Tapi kalau kita masih muda, masih produktif, terus tujuan investasinya itu masih di atas 5 tahun, masuk di reksadana saham, dengan kurang lebih itu returnnya range-nya sekitar 15-20, itu masih masuk akal. Karena kan dia fluktuatif sekali ya reksadana saham. Jadi kalau di atas 5 tahun, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan target investasi kita. Tapi kalau kita butuh seperti dana darurat yang jangka-jangka pendek, itu cocoknya masuk di pasar uang. Karena dia memang di bawah setahun itu lebih cocok. Terus juga tapi kembali lagi, high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau reksadana pasar uang, jangan berharap returnnya sama dengan reksadana saham. Gitu, pasti dia di bawah itu, sekitar mungkin 3-5%. Gitu Mas Bontot. Jadi memang kita harus selalu bertanya ke diri kita sendiri, kira-kira tujuan investasi kita apa sih? Terus kita mau menyisihkan berapa, terus kita mau yang resikonya tuh seperti apa. Kita mau masuk di obligasi kah, atau kita mau masuk di reksadana campuran ada obligasi dan saham kah, atau kita mau yang mumpung gue masih muda, toh gue juga butuh duitnya masih 10 tahun lagi untuk ngebiayain kuliah gue sendiri, biar nggak ngebebanin orang tua, ya masukin aja di reksadana saham. Nanti diambil kayak 7 tahun lagi, pas kita lagi mau siap untuk S2, nah itu udah bisa ready tuh. Gitu, Mas. Oke, asik ya, seru banget ya. Kalau teman-teman mau butuh penjelasan lebih jauh juga gampang, tinggal DM aja ya, DM investment.id ataupun DM Star Asset Management. Jadi jangan lupa follow ya, karena kita akan terus ngobrolin soal ya reksadana, juga tentang finansial literasi atau literasi keuangan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, kayaknya yang paling ditunggu-tunggu karena katanya ada produk reksadana dari Star AM yang lagi keren banget performanya gitu ya, dan mungkin bisa jadi alternatif kalian untuk mencoba berinvestasi gitu ya, dan mungkin flexing kalian mungkin suatu saat akan terwujud. Silakan Mbak Ayu. Iya, jadi memang reksadana yang saat ini kita lagi outperform itu adalah reksadana fixed income 2. Sebenarnya dengan InvestNow banyak nih Mas Bontot kan reksadana yang kita kerjasama. Jadi ada balance, fixed income, terus ada pasar uang, money market, yang saham juga ada. Jadi cukup komplit nih di InvestNow. Tapi memang si reksadana pendapatan tetap ini, si fixed income 2 itu performanya lagi bagus banget. Dan historical return-nya di setahun kemarin tuh sekitar 13,53% gitu. Emang lagi kenceng karena kita ada perubahan strategi. Kan beberapa tahun ini pandemi, uncertainty, jadi kita buatlah si obligasi ini lebih gede, weighted-nya di obligasi korporasi. Jadi sekitar 96%. Sisanya itu di deposito sama cash. Jadi benar-benar kita banyaknya itu di obligasi korporasi. Kenapa? Supaya return-nya ini jauh lebih stabil. Karena kalau obligasi pemerintah, teman-teman tahu sendiri kan dia jauh lebih fluktuatif ya. Jadi nanti return-nya bisa
naik turun. Tapi kalau misalkan di obligasi korporasi itu bisa jauh lebih stabil dan terbukti strategi yang kita ambil ini bisa meningkatkan performance kita di 13,53%. Dan ini investasinya sendiri pun bisa dimulai dari nominal yang sangat rendah, yaitu di 100.000. Terus kalau teman-teman mau cairin juga nggak perlu susah-susah, paling di 3 hari kerja sih. Nah, teman-teman bisa lihat itu return yang diinfokan sama Mas Bontot bahwa sangat menarik sih dari return setahunnya sendiri, 6 bulannya, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Invest Now berapa sih returnnya si fixed income 2 star ini. Pelan-pelan deh mulai join di Star AM. Oke, ini keren banget ya. Saya sambil menunjukkan buat teman-teman soal apa Star Fixed Income ini emang keren banget ya. Jadi emang minimal pembelian 100.000, terus kemudian kita lihat performanya emang luar biasa gitu ya. Seperti yang tadi, jadi teman-teman kalau emang mau tertarik ya langsung beli aja di investno.id. Oke, oke. Sudah pesan-pesan sponsornya. Oke, kita lanjut pertanyaan ya. Sebentar, saya jadi agak repot untuk pasang lagi apa namanya HP-nya. Oke, teman-teman tadi bisa langsung lihat, dan kalau emang kalian penasaran bisa langsung klik ke investno.id Star AM seperti apa, dan itu nggak kaleng-kaleng ya, nggak bohong-bohongan gitu ya, nggak flexing juga. Hijau-hijaunya tuh nggak flexing, nggak pura-pura, nggak cuma pamer-pamer doang, tapi itu bener real. Kalau memang hasil performanya, kalau teman-teman apa namanya investasi di waktu-waktu yang lalu, entah setahun yang lalu, di misalnya di Star Fixed Income aja yang itu, kita udah bisa dapat profit sekian, sekitar 13% ya kalau nggak salah tadi. Oke, teman-teman, sekarang waktunya pertanyaan. Jadi teman-teman tadi seperti yang saya janjikan di awal, ada kita akan mau bagi-bagi 2 tumbler dan juga ada 1 agenda gitu ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, saya juga ingin memastikan teman-teman yang tadi bertanya di sini masih ada nggak, masih hadir nggak, jadi ya. Jadi mungkin sebelum saya pertanyaannya, sebelum saya sebut pertanyaannya, saya pengen cek dulu masih ada nggak teman-temannya di sini, gitu. Sayang kan kalau memang nggak nonton sampai akhir, jadi mending buat teman-teman yang memang ngikutin dari awal sampai akhir. Oke. Kita coba untuk pertanyaan pertama. Oke, ini saya pengen tahu di sini Caturulan hadir. Mas Caturulan masih ada kah? Mas Caturulan? Mas. Ini karena pertanyaan yang menarik, coba tanyakan aja ya. Saya orangnya ini penasaran, penting. Oke. Bagaimana buat Mbak Ayu, gimana caranya biar kita mengelola dana minim ketika ingin investasi, apalagi inflasi? Nah, ini kayaknya pertanyaan yang menarik. Soalnya ketika lagi inflasi atau dalam kondisi ekonomi begini, kadang-kadang malah menahan diri buat investasi nih Mbak Ayu. Gitu ya, karena takut gimana-gimana lah gitu, katanya kan gitu. Menurut Mbak Ayu seperti apa? Iya, thank you pertanyaannya Mas Caturwulan ya. Jadi memang kembali lagi karena dulu banyak sekali investasi bodong dan OJK mengeluarkan peraturan baru agar seluruh warga negara Indonesia pelan-pelan belajar berinvestasi. Dimulailah dari yang tadinya itu berapa ratus ribu untuk masuk, sekarang bisa 100 dan bisa 10.000. Jadi dengan 10.000 menurut saya udah sangat minim ya. Jadi nanti bisa lah dipisahkan, apalagi cocok nih dengan inflasi tinggi, terus kok ada ya subscription untuk reksadana masuknya di 10.000. Nah itu tinggal diatur aja Mas Caturwulan. Oke 10.000 aku mau masukin kira-kira nanti dari kembalian uang makan, nah 10.000 dipisahin, dikumpulin dulu aja, terus nanti misalkan setiap minggu atau per akhir bulan, terus langsung dibelikan reksadana di saat lagi kita ambil momentum juga boleh, gitu pas lagi luset turun,
si reksadana tersebut nanti Mas Catur Wulan bisa masuk gitu. Jadi tenang aja, dengan sekarang inflasi tinggi, BBM juga naik terus juga gaji kita belum naik-naik ya kan. Pusing. Kan ibu-ibu kan, aduh BBM naik, mulai ini mau naik lagi kan Pertalite. Nah, kita juga bisa kami memberikan alternatif yaitu uh, teman-teman bisa masuk mulai berinvestasi di 10.000. Jadi no worries gitu. Kecil-kecil aja tapi continue, insya Allah nanti kita bisa merasakan manfaatnya kok daripada kayak walaupun ya kan kita pekerja ya. Jadi kalau pekerja kan kita nggak bisa kayak tiba-tiba gede. Mungkin continue aja pelan-pelan tapi itu tanpa nanti kita sadari uang yang kita tanamkan walaupun 10.000 tapi rutin itu bisa pelan-pelan berkembang, bisa ngasih return yang baik. Terus kita pas kita lihatnya lagi, oh iya ya udah gede ya duit saya. Nah itu sih, it's a bonus buat Mas Catur Wulan kalau disiplin sama dirinya sendiri, menyisihkan sedikit untuk masa depan Mas Catur Wulan. Oke, yang penting kan kita membangun kebiasaan ya Mbak Wulan ya. Ya, Kadang-kadang kalau apa ya, kadang-kadang kalau kita udah terlanjur stop gitu, ibarat kayak olahraga aja ya. Kayak saya misalnya, wah saya pengen six pack gitu ya, saya olahraga sekali, dua kali, tiga kali, terus ya, berhenti. Habis itu ke depannya jadi malas gitu ya. Padahal kita nggak perlu apa olahraganya nggak perlu langsung berat gitu ya. Palingan pelan-pelan yang kecil-kecil gitu ya, yang mungkin cuma jogging doang ataupun apa yang nggak usah berat-berat, yang penting rutin gitu. Sama juga dengan investasi kan gitu. betul, betul Ah, sekali. Yang penting rutin, disiplin, rajin, nanti kita tiba-tiba udah nyampe aja ke tujuannya. oke, siap, 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 siap. Oke, kita mungkin lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini saya akan tanya. eh, Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan jari ini aja kayaknya yang menarik. Oke. Ini dari Jihan Nadia Ulfah. Jihan Nadia Ulfah. Pertanyaannya adalah eh, apakah beli reksadana terus jadi viral, flexing karena lebih gaul tapi minim ilmunya biar terhindar gimana? Maksudnya mungkin begini ya. Biar bagaimanapun mungkin dia takut ada banyak orang yang cuma ikut-ikutan tapi tanpa ilmunya gitu, minim ilmunya soal reksadana gitu ya. Tapi kan tetap aja beresiko ya. Menurut Mbak Ayu ini seperti apa? Oke, jadi memang kan ada beberapa influencer atau kita dengar dari teman, oh reksadana ini bagus, terus dia mengiklankan, oh reksadana beli aja di reksadana ini, terus returnnya segini. Nah, sekarang kan kita kan medianya banyak nih, kita bisa googling, oke reksadana apa sih yang dia bilang bagus, kita cek, kita cari di websitenya, kita lihat fun fact sheet-nya. Nah, di fun fact sheet si reksadana itu bisa terlihat kira-kira isinya tuh apa aja. Misalkan dia reksadana saham yang dibilang bagus bisa ngasih return tinggi. Nah, kita lihat di situ saham apa aja sih yang dipilih sama si reksadana X ini. Dari situ kita bisa melihat, oke, misalkan dia ada saham BCA, saham BRI, dan lain-lain. Dengan kita tahu isinya dan kita cocokin sama berita yang ada, oke, si BRI itu mungkin lagi tinggi karena dia baru dapat profit yang cukup gede di tahun itu.